Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang upah-buklat dan upah-tuplat, sejarah, LKBB dengan tongkat dan LKBB tanpa tongkat, tali temali dan pioneering, sandi morse dan semafor, dan yang terakhir, menaksir. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 30G. Materi pertama yaitu upah buklat dan upah tuplat. Tata cara upacara pembukaan latihan. Kerapihan setiap anggota Racana. Sangga kerja menyiapkan perlengkapan upacara. Pradana mengumpulkan anggota ambalan dalam bentuk barisan bersaf. Laporan pemimpin reka kepada Pradana. Pada waktu pemimpin reka meninggalkan tempat, wakil pemimpin reka pindah ke tempat pemimpin reka. Para pemimpin reka sesudah laporan mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Pradana menjemput pembina dan mengantarnya ke sebelah kanan para pemimpin reka. Pradana mengambil tempat di depan barisan sesuai dengan adat Racana yang berlaku. Petugas bendera mengibarkan sang merah putih. Pradana memimpin penghormatannya. Pembacaan Dasadharma. Pembina penegak atau pembina upacara membaca Pancasila diikuti oleh anggota Racana. Pengumuman dari Pradana atau pembina. Pradana memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Barisan dibubarkan oleh Pradana, dilanjutkan dengan latihan kepramukaan. Tata cara upacara penutupan latihan. Kerapihan setiap anggota Racana. Pradana mengumpulkan anggota Racana dalam bentuk barisan bersaf. Pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Wakil pemimpin reka pindah ke tempat pemimpin reka. Pradana menjemput pembina penegak atau mengantarkannya ke sebelah kanan barisan. Pradana mengambil tempat di depan barisan sesuai dengan adat Racana yang berlaku. Petugas bendera menurunkan sang merah putih untuk disimpan. Pembacaan renungan atau sandi Racana. Pengumuman tentang reka kerja untuk latihan yang akan datang dan lain-lain. Pradana memimpin berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Laporan Pradana kepada pembina Pandega. Pradana membubarkan barisannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Biodata. Nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nama panggilan Baden-Powell atau BP, BP atau BP. Nama kecil Steve Stephenson dan Steve He. Tempat tanggal lahir London, Inggris 22 Februari 1857. Wafat Nyeri, Kenya 8 Januari 1941. Nama ayah Prof. Domin Baden-Powell. Nama ibu Miss Henrietta Grace Smith. Nama saudara Warrington George Augustus Frank Penrose Agnes Henrietta Jessie dan Baden Fletcher. Nama istri Olaf Claire Soames atau Lady Baden-Powell. Nama anak Peter, Heather dan Betty. Buku karya Baden-Powell, Scouting for Boys, Aids to Scouting, Referring to Success dan sebagainya. 25 Juli 1907, Lord Robert Baden-Powell saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris untuk pertama kalinya mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brown-Sea, Inggris selama 8 hari. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan atau Scouting for Boys yang artinya pramuka untuk laki-laki. Pada tahun 1912, dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell bernama Agnes, terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girls' Scouts.
Pada tahun 1916 didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama Club atau Anak Serigala. Pada tahun 1018 dibentuk Rover Scout, yaitu organisasi pramuka bagi yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Roverin to Success yang menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Jambore Dunia. Jambore Dunia ke-1 dilaksanakan di Olympia Hall, London. Dalam kegiatan tersebut diundang pula peserta dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Pelaksanaan Jambore di dunia selanjutnya. Masa pendudukan Belanda. Berdirinya gerakan pramuka di Indonesia diawali dengan dibentuknya Netherlands Pathfinders Organization atau NPO pada tahun 1912. Pada tahun 1916, pemerintah Belanda mengubah NPO dengan nama NIPF, Netherlands Indische Pathfinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dalam waktu singkat muncul sebagai organisasi kepanduan yang dibentuk oleh pemimpin Gerakan Nasional Indonesia, antara lain JPO, Javans Pandiders Organisasi, JJP, Natipij, Siap, Serikat Islam Afdeling Pandider, HW Hizbul Wathan. Pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan penggunaan istilah Pathfinderi, maka K. Haji Agus Salim mengganti nama Pathfinderi menjadi Pandu atau Kepanduan. Pada tahun 1930, organisasi kepanduan IPO TK Pandu Kesultanan, PPS Pandu Pemuda Sumatera melebur menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia. Pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Masa kedudukan Belanda. Pada masa ini, organisasi kepanduan dilarang, maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih bergabung ke Bondan, Seinendan, dan Peta. Masa setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 28 Desember 1945, dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres 2 di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950 yang memutuskan beberapa keputusan, diantaranya adalah menerima konsepsi baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing, dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia. Dengan ditetapkannya keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 2344/A tertanggal 6 September 1951. Pada tanggal 1961, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia, berdiri 13 September 1951. Popindo, Persatuan Pandu Putri Indonesia tahun 1954, dan PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Sadar akan kelemahan terpecah-pecah, akhirnya ketiga federasi yang menghimpun bergabung menjadi satu dengan nama Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia.
Kelahiran Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu 1. Pidato Presiden atau Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. 3. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. 4. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara diikuti defil Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pemimpinan perkumpulan dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau Mapinas, yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Mapinas diketuai oleh Dr. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia, dengan Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. Andi Aziz Saleh. 4. Dalam Kuarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat ketua dan Brigjen TNI Dr. Andi Aziz Saleh sebagai wakil ketua merangkap ketua Kuarnari. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di ibu kota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta, sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defil di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi LKBB, latihan keterampilan baris berbaris oleh Bidan Tekpram. Pengertian LKBB. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jenis-jenis LKBB. Adapun jenis-jenis LKBB dibagi menjadi dua macam, yaitu LKBB dengan menggunakan tongkat, LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi LKBB. Fungsi latihan keterampilan baris berbaris adalah guna menumbuhkan sikap disiplin, rasa tanggung jawab, dan rasa persatuan. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin oleh dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Adapun macam-macam aba-aba ada 3 macam, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksana. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contohnya kepada pemimpin upacara, hormat, gerak,
Aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya, lencang kanan, gerak. 3. Aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat. Untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan yang dipakai ialah gerak, jalan, dan mulai. Penjelasan. Gerak adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Contohnya, jalan di tempat, gerak, siap, gerak, hadap kanan, gerak, lencang kanan, gerak. Jalan adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contoh, haluan kanan atau kiri. Jalan, 2 langkah ke depan, jalan, 1 langkah ke belakang, jalan. Mulai adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Contoh, hitung mulai. Gerak dasar LKBB. Siap, sikap sempurna, istirahat di tempat, lencang depan, lencang kanan atau kiri, hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan, hadap serong kiri, hormat, hitung, setengah lencang kanan atau kiri, jalan di tempat, balik kanan, langkah tegap, berbaris dengan tongkat, sikap sempurna atau siap. Saat melakukan sikap sempurna, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah tongkat dipegang dengan menggunakan jari jempol dan telunjuk tangan kanan, atau seperti memegang pensil waktu akan menulis. 2. Tangan lurus ke bawah. 3. Tongkat berdiri tegak lurus di atas tanah, tepat di samping kanan, sepatu sebelah kanan, menghadap lurus ke depan. Sikap saat akan melakukan gerakan. Saat akan melaksanakan suatu gerakan dalam PBB seperti akan hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan setinggi ikat pinggang. Melaksanakan gerakan PBB sebagaimana diperintahkan seperti hadap kanan atau hadap kiri. Sikap saat memberikan salam biasa. Salam biasa adalah salam pramuka atau penghormatan yang diberikan kepada sesama pramuka maupun kakak pembina baik di luar upacara maupun saat upacara. Saat memberikan salam biasa menggunakan tongkat yang sempurna. Tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan setinggi ikat pinggang. Tangan kiri dibuka, diletakkan rata di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan ujung ibu jari tangan kiri menyentuh tongkat. Pandangan mata lurus melihat ke arah yang diberi salam. Sikap saat memberi salam hormat atau janji. Salam hormat adalah salam atau penghormatan yang diberikan kepada bendera merah putih saat dikibarkan, lagu Indonesia Raya saat dikumandangkan, kepala dan wakil kepala negara, para duta negara, panglima tinggi, para menteri dan pejabat-pejabat lainnya, jenazah yang sedang dikuburkan saat memasuki makam pahlawan. Sedangkan salam janji adalah salam atau penghormatan yang dilakukan saat pengucapan Satya Pramuka. Salam memberikan salam hormat dan janji. Penggunaan tongkat yang benar adalah tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri atau ibu jari dengan keempat jari lainnya, dengan posisi tongkat miring atau bagian bawah di sisi kanan tubuh, sedangkan bagian atas di sisi kiri tubuh di depan dada. Tangan kanan memberi salam hormat, yaitu diangkat pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring, terbuka, punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Sikap saat melaksanakan gerakan maju, jalan, atau lari maju. Saat melaksanakan gerakan maju, jalan, atau lari jalan, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah tongkat digenggam dengan kedua tangan, tongkat di depan dada, posisi tongkat miring ke depan dengan bagian kiri di atas, posisi tangan kanan setinggi pinggang sebelah kanan, sedangkan tangan kiri di depan dada sebelah kiri. Sikap istirahat di tempat. Saat melakukan aba-aba istirahat di tempat, sikap
Dan tata cara menggunakan tongkat pramuka adalah sebagai berikut. Belakang pinggang, kaki kiri membuka satu langkah ke kiri, tangan kanan memegang tongkat setinggi pinggang. Tongkat diserongkan ke arah kanan agak depan dengan ujung atas menjauhi tubuh dan ujung bawah di samping kiri sepatu kiri. Tangan kiri bebas atas diletakkan di belakang pinggang. Sikap lencang kanan. Saat melaksanakan aba-aba lencang kanan, sikap dan tata cara penggunaan tongkat pramuka adalah sebagai berikut. Tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri atau ibu jari dengan keempat jari lainnya di depan dada. Posisi tongkat miring, bagian bawah di sisi kanan tubuh, sedangkan bagian atas di sisi kiri tubuh di depan dada. Tangan kanan mengambil jarak satu lengan dengan menggapai dan menyentuh bahu kiri kanan di sebelahnya. Pandangan melihat ke kanan dan meluruskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simpul dan ikatan. Tali. Apa itu simpul? Apa itu ikatan? Bidang tali temali. Dalam tali temali kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Tali merupakan benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul merupakan ikatan tali dengan tali. Ikatan merupakan ikatan antara tali dengan benda, misalnya ikatan antara tali dengan dua tongkat. Tali kapas, tali ijuk, tali plastik, tali karmantel, tali webbing. 3 simpul dasar dan 7 ikatan. Simpul mati, simpul hidup, simpul anyam satu dan ganda, ikatan pangkal, ikatan jangkar, ikatan tambat, ikatan tarik, ikatan palang, ikatan silang, dan ikatan canggah. 1. Simpul mati, untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. 2. Simpul hidup, berguna untuk mengikatkan tali pada tiang. Kegunaan lainnya adalah untuk menjerat atau membuat jebakan bagi hewan-hewan kecil. 3. Simpul anyam, untuk menyambung dua buah tali dengan tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin. Simpul anyam berganda, untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah atau licin. Ikatan pangkal merupakan salah satu ikatan yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. 2. Ikatan jangkar, fungsi untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Ikatan tambat juga berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul yang lainnya, seperti ikatan silang dan ikatan palang. Ikatan tarik, fungsi dari tali temali ini adalah untuk turun ke jurang atau dari atas pohon. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Ikatan silang ini berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilangan dan tidak membentuk siku. Ikatan canggah atau sambung tongkat berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Ikatan canggah umum dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pioneering. Apa itu pioneering? Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan yang kreatif. Tujuan pioneering, mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah bangunan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Manfaat pioneering, untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antar kelompok, dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan yang kreatif. Contoh pioneering, usungan atau tandu.
tiang bendera, kerangka tenda. Usungan atau tandu. Usungan atau tandu merupakan salah satu alat yang termasuk dalam alat-alat P3K dan berguna untuk mengangkat korban. Simpul dan ikatan yang digunakan pada usungan atau tandu ini ialah simpul mati, ikatan pangkal, dan ikatan jangkar. Tiang bendera. Pada pembuatan pioneering, tiang bendera, simpul, dan ikatan yang digunakan ialah simpul mati, ikatan pangkal, ikatan kaki tiga, ikatan cangga, dan ikatan palang. Kerangka tenda. Simpul dan ikatan yang digunakan pada pioneering kerangka tenda ini ialah simpul mati dan ikatan pangkal. Selanjutnya, materi sandi dan morse. Sejarah sandi. Munculnya sandi pramuka diawali oleh para pahlawan zaman dahulu yang sering melakukan perjalanan dengan cara berkelana dan berpindah tempat, sehingga mereka harus menggunakan bentuk komunikasi rahasia yang tak diketahui oleh lawannya. Mereka juga menciptakan sandi untuk mengelabui musuh-musuhnya. Tahun 3000 pada kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform. Tulisan ini merupakan tulisan kuno yang bentuknya seperti paku dan dituliskan di atas tanah liat. Untuk mengirim berita ke daerah, mereka akan mencukur rambut budak lalu menuliskan berita itu di kepalanya. Rambut budak tersebut dibiarkan tumbuh lalu budak itu dikirim ke tempat tujuan. Setibanya di tempat tujuan, rambut kepala budak akan dicukur kembali untuk mengetahui pesan rahasia yang ingin disampaikan. Cara ini sangat efektif yang dilakukan oleh para pemimpin di masa itu untuk mengelabui musuhnya. Julius Caesar mengirimkan berita rahasianya dengan menggunakan sandi loncat. Sandi loncat dibuat dengan menuliskan huruf alfabet di dalam satu garis, kemudian memilih satu angka rahasia, contohnya 3. Cara membaca sandi tersebut adalah dengan meletakkan telunjuk di huruf A, lalu loncat ke samping sebanyak 3 huruf sehingga yang ditunjuk huruf D, begitulah seterusnya. Di masa kini, komunikasi sangatlah luas dan dibutuhkan kerahasiaan dalam bidang tertentu baik pada dinas ataupun militer. Sandi ini juga digunakan oleh pramuka dalam bentuk sandi pramuka. Pembelajaran bagi setiap anggota pramuka. Pengertian sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Karena itu, maka tulisan rahasia disebut sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Huruf atau kata sandi sulit dimengerti kecuali kalau kita mengetahui kunci atau cara memecahkannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata sandi adalah rahasia atau kode. Sehingga sandi pramuka merupakan tulisan dengan huruf sandi yang sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Walaupun sandi ini disebut sandi pramuka, tetapi penggunaannya tidak hanya di dalam pramuka saja, tetapi sandi juga digunakan oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan tertentu, sehingga mempelajari sandi ini banyak manfaatnya. Manfaat sandi, komunikasi antar anggota regu, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kecerdasan, sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah, sebagai sarana permainan di dalam kepramukaan. Macam-macam sandi. 1. Sandi koordinat atau merah putih. Sandi koordinat atau merah putih. Cara: buatlah perkataan kunci, misal gudup, sedia. Maka kata-kata ini yang menjadi kuncinya. Ingat, kata kunci harus 2 kata dan jumlahnya huruf 10 buah. Masing-masing kata terdiri dari 5 huruf. 2. Sandi A dan N. Sandi A dan E adalah sandi yang huruf-hurufnya diletakkan pada kata A, N, D. Contohnya, Anda, Kandu, Anda, Danda, Dandi, Sandi, Nandi. Sama dengan aku ada di sini. 3. Sandi rumput.
adalah jenis sandi yang bentuk aplikasi turunan dari sandi Morse. Sandi ini bentuknya sandi rumput, yang dimana titik pada sandi Morse dituliskan dengan rumput yang pendek dan garis pada sandi Morse ditulis dengan rumput yang tinggi. 4. Sandi kotak. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi ialah kode rahasia, di mana kerahasiaannya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Dalam kegiatan pramuka, sandi dipergunakan pada saat berkemah atau melakukan pengembaraan supaya dapat melatih diri untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Contoh sandi kotak. Yang pertama, sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi kotak 3. 5. Sandi jam adalah sandi yang dibuat dengan menentukan waktu tertentu yang menjadi patokannya. Contohnya, pada pukul 6 menunjukkan huruf A, maka bila beda waktu yang digunakan adalah setiap 5 menit, sehingga pukul 6.05 akan menunjukkan huruf B, dan begitulah seterusnya. Beda waktu yang digunakan itu bisa dibuat menjadi 10, 15, 30 menit, dan lain sebagainya. 6. Sandi angka atau nomor. Sandi angka dalam pramuka adalah sandi memberi penomoran pada masing-masing alfabet. Huruf A artinya nomor 1, huruf B nomor 2, dan seterusnya. Contoh penulisannya misalnya seperti kata pramuka, maka Anda bisa menuliskan nomor 16, 18, 1, 13, 12, 11, dan 1. 7. Sandi Morse. Sandi ini adalah sandi pramuka yang diciptakan oleh Samuel Finley berisi Morse. Sandi ini terdiri dari kumpulan titik dan garis yang membentuk satu huruf atau kalimat. Aplikasi pada sandi ini digunakan untuk membentuk sandi yang lainnya. Sandi Morse juga digunakan dengan menggunakan beberapa media seperti suara menggunakan peluit, sinar menggunakan senter, tulisan menggunakan simbol titik dan garis, bendera menggunakan bendera Morse. Morse, sejarah Morse. Sebelum berkembangnya telepon, pada mulanya telegraf dan komputer untuk pertama kalinya ditemukan oleh manusia dengan membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyampaikan pesan hingga sampai di tujuan. Kemudian Samuel Morse mulai dikenal sebagai seseorang yang sudah menemukan sandi Morse dan pesawat telegraf, di mana pada sandi tersebut tersusun dari titik dan garis. Dia juga dikenal sebagai seorang seniman yang terkenal dan juga seorang politikus. Nama lengkapnya yakni Samuel Finley berisi Morse, yang lahir pada tanggal 27 April tahun 1791 di Charlestown, yakni luar kota dari Boston, Massachusetts. Pada saat usianya beranjak 4 tahun, Morse sangat menyukai dengan seni menggambar. Kemudian, pada ketika ia belajar di Yale College pun, Morse bukanlah seorang mahasiswa mempunyai perbedaan dengan yang lainnya. Lalu kemudian ketertarikannya mulai timbul saat ia mengikuti kuliah tentang perkembangan terbaru kelistrikan. Namun ia sangat merasa lebih nyaman jika bisa menggambar potret miniatur. Dan kemudian pada ketika Samuel Morse berada di Royal Academy di London, ia mendapatkan dukungan dari gurunya untuk mengikuti sebuah kontes seni lukis. Hingga pada akhirnya ia berhasil menyandang sebagai juara dan mendapatkan medali emas. Hingga kemudian ia menemukan jati dirinya yang mana Morse telah berhasil mendapatkan apa yang terbaik untuk dirinya. Dan kemudian ia mulai menggambar foto-foto orang di Eropa. Selanjutnya ia menikah pada tahun 1818 dan mempunyai 2 orang putra dan seorang putri. Lalu kemudian istrinya meninggal sebab terkena kelainan jantung pada tahun 1825. Bahkan pada saat kepergiannya, Morse tidak mengetahui apa yang sudah terjadi pada istrinya dan kapan dia meninggal. Morse dan keluarganya berlayar pulang dengan kapal bernama Sully pada bulan Oktober 1832.
hingga kemudian Morse mendengar pembicaraan tentang elektromagnet yang baru ditemukan, dan kemudian tumbuh dalam pikirannya sebuah konsep mengenai telegraf elektrik. Pengertian sandi Morse. Apa yang dimaksud dengan kode Morse atau sandi Morse, yakni merupakan suatu kode yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Pada umumnya, sandi Morse kerap dipakai sebagai sarana alat komunikasi di mana komunikator dan komunikasinya berada di tempat yang berbeda. Pada bunyi pendek dapat disimbolkan dengan tanda titik, sedangkan pada bunyi yang panjang dengan garis. Manfaat sandi Morse: sarana komunikasi, memberikan pesan rahasia, digunakan dalam telegraf, digunakan dalam kegiatan pramuka. Metode dan cara penggunaan: menggunakan suara dengan peluit, menggunakan gerak, menggunakan cermin, menggunakan tulisan, dan menggunakan rumput atau tumpukan batu. American Morse Code, tabel alfabet sandi dan Morse. Selanjutnya, materi semafor. Semafor, pengertian dan sejarah semafor, rumus semafor, tata cara pengiriman semafor. Pengertian dan sejarah semafor. Semafor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Informasi yang disampaikan dibaca melalui posisi bendera atau tangan, namun yang umum digunakan adalah bendera semafor. Warna yang biasa digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, namun yang biasa digunakan adalah merah dan kuning. Namun, posisi warna merah selalu berada di dekat kayu bendera. Semafor digunakan dalam komunikasi kelautan pada awal abad ke-19. Adapun bendera semafor yang digunakan adalah dua, yang masing-masing ukurannya 45 x 45 cm. Bentuknya yang persegi merupakan gabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Semafor merupakan program yang ditentukan oleh E.W. Dijkstra, seorang keilmuan dari Rotterdam, Belanda, pada akhir tahun 1960. Pada tahun 1967, Dijkstra mengajukan sebuah konsep di mana kita menggunakan suatu variabel integer untuk menghitung banyaknya proses yang sedang aktif, atau rumus semafor. Tata cara pengiriman semafor. Pilihlah tempat dengan background yang kontras dengan warna bendera yang kita gunakan. Jangan ke arah sinar matahari yang menyilaukan penerima atau pengirim. Sikap badan dalam keadaan tegak. Cara memegang tongkat bendera: masing-masing tangan memegang satu bendera, jari telunjuk lurus ke tongkat dan tidak ikut menggenggam tongkat. Selama mengirim, tangan dan lengan harus dalam keadaan tetap lurus dengan tongkat bendera. Kirimkan isyarat dengan yakin dan jangan ada rasa ragu-ragu, gerakan yang tidak diperlukan dan membingungkan. Usahakan bendera tidak dalam keadaan terlipat pada tongkatnya. Selanjutnya, materi yang terakhir, materi menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Menaksir terbagi beberapa macam: menaksir diri sendiri, menaksir jarak atau perjalanan, menaksir cuaca, menaksir lebar, menaksir tinggi, menaksir deras arus. Yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Cara-cara menaksir.
1. Menaksir tinggi pohon atau metode segitiga siku-siku 45 derajat. Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka, biasanya berukuran 160 cm, dari pangkal pohon ke sebuah samping. Panjang ukuran terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini seumpama diukur sebanyak 5 tongkat yang berarti sejauh 800 cm atau 8 meter. 160 kali 4 sama dengan 640. Tandai sebagai titik B. Titik B tersebut dirikan tongkat pramuka secara tegak lurus. Intailah dari sebatang titik C ke puncak pohon yang ditaksir tingginya titik D melalui ujung atas tongkat titik E, sehingga antara titik A, E, dan D membentuk garis lurus. Agar tercipta garis lurus, rubah atau geser maju dan mundur titik pengintaian titik A. Jika telah terbentuk garis lurus antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak antara titik B dan A. Dapat diukur dengan bersamaan CD sama dengan BE kali AB tambah BC dibagi AB. 2. Menaksir lebar sungai perbandingan segitiga. Tentukan titik di seberang sungai yang mudah diingat, semisal terdapat pohon, batu, bangunan, atau rumpun semak. Ini berguna saat nanti dilakukan pengintaian di langkah selanjutnya. Namai titik itu sebagai titik A. Tentukan titik B yang sejajar dengan titik A. Tandai titik B dengan cara salah satu teman berdiri di atas atau dengan objek lain, semisal tongkat yang ditancapkan. Tentukan titik C sambil mengukur jaraknya, bisa dengan langkah atau tongkat, dengan menyusuri tepi sungai. Jarak antara titik B dan C terserah. Ingat, antara titik A, B, dan C harus membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku berada di titik B. Tandai titik C sebagaimana cara menandai titik B. Tentukan titik D dengan cara berjalan kembali sejauh setengah dari jarak BC, sehingga CD sama dengan 1/2 BC. Seumpama jarak BC adalah 8 meter, maka jarak CD sejauh 4 meter. Ingat, antara B, C, dan D harus merupakan garis lurus. Tentukan titik E dengan cara berjalan ke arah kiri, sehingga antara titik C, D, dan E terbentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di titik D. Saat berjalan menuju titik E, intai atau bidik titik A melewati titik C, sehingga antara titik E, C, dan A terbentuk garis lurus. Jika telah terbentuk garis lurus, berhentilah dan tandai itu sebagai titik E. Ukur jarak antara titik D dan E. Untuk menghitung taksiran lebar sungai, tinggal mengalihkan dua jarak E. Itulah tadi pemaparan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.